Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. 2 hari mendatang kawan, ada turnamen yang berbarengan jadwalnya, yaitu turnamen kejuaraan dunia Fischer Random dan satu lagi kandidat turnamen wanita atau woman kandidat untuk menentukan siapa yang berhak untuk menantang juara dunia wanita saat ini, Ju Wenjun kawan. Tapi sementara waktu ini saya akan sedikit mengulas mengenai kejuaraan dunia Fischer Random. Kejuaraan dunia Fischer Random secara resmi kawan digelar tahun 2019 dan pemenangnya adalah Wesley So. Jadi Wesley So adalah juara dunia resmi FIDE Fischer Random. Setelah sebelumnya kawan, juara tak resminya adalah Magnus Carlsen. Akhirnya Magnus Carlsen ini diadu dengan pemenang yaitu Wesley So, Fabiano Caruana, dan Ian Nepomniachtchi di tahun 2019 kawan. Tapi di 2022 ini cukup berbeda formatnya kawan. Pemainnya agak banyak, yaitu kita dapati 8 pemain nanti di Fischer Random ini. Pemain tetapnya adalah juara bertahan Wesley So, kemudian runner up-nya Magnus Carlsen, dan ada juga undangan dari tuan rumah kawan, yaitu Islandia. Di kota Reykjavik nanti turnamen ini digelar, dan ada juga pemain undangan lainnya, wildcard dari Presiden FIDE, dia mengundang Ian Nepomniachtchi, dan ada juga kawan 4 pemain yang lolos lewat kualifikasi. Beberapa waktu yang lalu sudah kita ulas kawan kualifikasi di chess.com. Ada Vladimir Fedosev yang lolos, kemudian Mateusz Bilbao, dan ada juga kualifikasi lewat Lichess kawan. Yang lewat Lichess ini admin tidak tahu, jadi tidak mengulasnya. Yang lolos dari Lichess yaitu Hikaru Nakamura dan Nordibek Abdusattorov. Kita tunggu saja kawan. Mengenai jadwalnya akan dimulai tanggal 24 Oktober besok kawan, dengan opening ceremony, kemudian game pertama, match day pertama tanggal 25 sampai berakhir di babak final tanggal 30 Oktober. Cukup singkat kawan, hanya berlangsung selama 6 hari saja. Kita tunggu saja, akan dimulai tanggal 25. Dan sambil menunggu kejuaraan dunia Fischer Random kedua ini kawan, saya akan berikan satu game di babak final antara Wesley So versus Magnus Carlsen di kejuaraan dunia Fischer Random edisi pertama tahun 2019. Dan game yang saya pilih ini adalah permainan pada game kedua kawan. Game pertama berakhir remis, keseluruhan kedua pemain ini memainkan 6 game kawan. Dengan 4 game kontrol waktunya 45 menit dan 2 game dengan kontrol waktu 15 menit. Wesley So menang telak kawan. Dia memenangkan 4 game dan 2 game lainnya berakhir remis. Akhirnya game yang harusnya berlanjut ke permainan blitz tidak dilanjutkan kawan. Di sini kawan, di game kedua ini acakannya sedemikian rupa seperti yang kalian lihat kawan. Di baris pertama, baris belakang, posisi benteng ini bertukar dengan posisi kuda kawan, dan juga posisi benteng di petak D1 bertukar dengan menteri. Harusnya terbalik posisi benteng di sini dan menteri di sini. Acakannya seperti itu, tapi tidak jauh berbeda di posisi catur biasanya. Kuda tetap berada di petak B1, gajah gelap di C1, gajah terang pun di petak F1 kawan. Kita lihat saja apa yang bisa diperbuat oleh kedua pemain ini. Pion D4 dimulai oleh Wesley So, seperti biasa kontrol petak pusat kawan, atau membuka diagonal gelap bagi aktivasi gajahnya untuk segera keluar. Di sini pion B6 pilihan Magnus Carlsen, membuka diagonal bagi menteri ataupun gajah terangnya kawan, ataupun juga untuk memperkuat nanti dukungan bagi pion C5. Di sini kuda G3 terlebih dahulu dan gajah A6 pilihan Magnus Carlsen, menekan pion E2 untuk mencegah pion ini didorong maju. Kalau didorong kawan ya kemungkinan langsung bertukar di sini. Mungkin akan dipukul balik menggunakan kuda agar putih tidak kehilangan hak rokade. Kalau Stockfish menyarankan memukulnya menggunakan benteng. Tapi Wesley So memilih dengan langkah pion B3 terlebih dahulu untuk dukungan pion C4-nya. Blokade diagonal terang ini dibalas dengan langkah pion E6 oleh Magnus Carlsen, pion C4, dan sekarang pion D5 tantang Carlsen. Ditolak dengan langkah pion E3 sekarang. Jelas membuka diagonal terang, jika terjadi pertukaran ini akan dipukul balik dan pion C4 ini akan cukup nyaman dengan keberadaan gajah.
Kembali ke langkah aslinya kawan, di sini Magnus Carlsen membalas dengan langkah pengembangan gajah ke peta E7, kuda berkembang ke C3 dan kuda G6. Lanjut Carlsen mempersiapkan diri untuk segera rokade. Gajah D3 juga mempersiapkan rokade. Akhirnya kedua pemain rokade kawan di langkah ke-7 dan ke-8-nya. Seperti biasa kawan, rokade dalam permainan Fischer random, ya raja melangkah terlebih dahulu 2 petak seperti ini kawan. Kuda berkembang ke D7, lanjut Carlsen, dan sekarang membuka permainan Wesley So dengan pion C pukul pion D5, membuka tantangan pertukaran gajah terang. Langsung diterima oleh Carlsen, diambil balik oleh benteng. Selanjutnya Carlsen pion E pukul pion D5 untuk tetap mendapatkan kontrol di petak-petak penting ini kawan, untuk mencegah agar petak lemah ini tidak diduduki oleh kuda, dan juga membuka lajur E tentunya. Wesley So melanjutkan dengan langkah kuda F5, serang gajah gelap. Gajah tidak dipindah kawan karena posisinya terdesak. Kalau bergerak ke sini ya masih nanti bisa diancam oleh pion, memaksa pertukaran dengan kuda. Jadi Carlsen mempertahankan dengan benteng F bergeser ke E8. Dan jika sekarang putih tidak ambil gajah ini kawan, kemungkinan gajah akan ditarik mundur. Oleh karena itu langsung disikat oleh Wesley So. Kuda pukul gajah E7, diambil balik oleh benteng. Dengan opsi nanti sesegera mungkin benteng mungkin ditumpuk di lajur E, dijawab dengan Wesley So pion B4. Untuk perkuat kontrol petak C5 dari ancaman pion C5 yang bisa dimainkan oleh Carlsen, di sini kuda F6. Kenapa kawan pada posisi ini hitam tidak langsung saja untuk mendorong pionnya? Hitung-hitung ada kuda di sini, ada pion di sini untuk bisa melakukan pertempuran. Masalahnya di sini kawan, kalau langsung memainkan pion C5, ya pion B akan pukul pion C5, dipukul balik oleh pion B. Mungkin kalian berharap dipukul balik menggunakan pion, tidak kawan. Putih akan mengepin pion dengan gajah A3, pin-pinan terhadap benteng. Mungkin menteri mencoba membackupnya di petak C6. Di sini menteri putih akan bergeser ke lajur D. Kalian harus cermat kawan untuk mengkalkulasi langkah-langkah seperti itu tadi. Kalian sudah tidak bisa lagi untuk membuka permainan ancam benteng pun. Posisi gajah ini siap ancam benteng, sikat benteng yang di belakang. Jadi kemungkinan benteng akan digeser mundur, dan inilah yang bisa terjadi kawan. Pion akan pukul pion, kalau kalian pukul balik dengan kuda, diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh menteri, dan putih tetap akan untung 1 pion kawan. Itulah masalahnya. Jadi kalkulasi seorang Grandmaster cukup panjang, tidak seperti kita bermain di warung kopi. Ya 2-3 langkah sudah kita hitung, kita sudah berani mendorong pion ini. Magnus Carlsen melangkah dengan langkah kuda F6. Di sini kawan pion B5 untuk mendapatkan ruang mencegah pergerakan pion ini. Sekali lagi di sini dibalas dengan pion C6, tantang Magnus Carlsen, ditolak dengan pion A4. Dan pada posisi ini kawan, langkah terbaik menteri bergeser ke C8 ataupun juga menggeser benteng ke lajur C. Tapi Carlsen bermain dengan pion A5 untuk mendapatkan ekspansi pion di sayap raja kawan. Mungkin untuk dukungan kudanya ke depan, dicegah dengan pion H3. Pada posisi yang bagus juga bagi putih menantang pertukaran pion kawan, pion A5 untuk merusak pion mayoritas hitam di sayap menteri. Kemungkinan pion C pukul pion B5 terlebih dahulu. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah A3 terlebih dahulu kawan, serang benteng. Setelah benteng ini bergerak naik mungkin ke peta A6 atau bergeser ke peta B7, kalian bisa melanjutkan mendorong pion ini ke peta A6 kawan. Wesley So memilih dengan pion H3, cukup logis kawan, kontrol peta G4. Sekarang menteri ke peta C8, balas Carlsen, dan di sini pion B pukul pion C6. Kuda ke peta E2 juga jadi pilihan, tapi memilih dengan pertukaran pion. Tidak terburu-buru untuk ambil langsung kawan, bermain dengan benteng naik ke peta E6 terlebih dahulu untuk mencegah ancaman dari gajah gelap ini kawan. Memang langsung diambil pun tak ada masalah kawan. Berlanjut dengan ancaman gajah pun ya benteng ini tetap bisa menghindar. Tapi Carlsen memilih dengan benteng bergerak naik terlebih dahulu, berencana ambil pion ini dengan benteng mungkin kawan. Di sini pion F3, kontrol peta E4 ini, dan mungkin dukungan bagi pionnya untuk bertarung nanti. Barulah sekarang Carlsen ambil pion C6 dengan benteng.
Sekarang pion E4, lanjut Wesleso menantang pertukaran, diterima oleh Carlsen, diambil balik dengan pion F agar lajur F ini terbuka kawan, dan putih masih mempunyai kontrol petak pusat yang solid dengan pionnya. Magnus Carlsen membalas dengan kuda E5, langkah yang cantik kawan. Tentu kalian tidak akan berani ambil kuda dengan pion karena benteng kalian juga bisa tewas. Di sini benteng bergeser ke petak E3 untuk menjebak Carlsen untuk langsung ambil pion ini dengan benteng kawan. Tapi tidak, Carlsen ancam benteng terlebih dahulu. Kalau langsung diambil kawan, ancamannya kuda E2, double attack kawan. Dan kuda yang di belakang juga bisa tewas karena serangan tusuk sate. Sate banteng, sate kuda, ini kawan dua kuda. Oleh karena itu Carlsen melangkah dengan kuda C4, ancam benteng terlebih dahulu, dan benteng E digeser ditumpuk di lajur F kawan. Di sini barulah benteng hitam berani ambil pion yang ada di peta D4. Kalau kuda bergerak ke peta E2, ya benteng ini masih bisa menghindar, tak ada serangan tusuk sate lagi kawan. Jadi di sini Wesleso memilih kudanya bergerak ke pusat ke petak D5, menantang pertukaran kuda agar lajur F terbuka dan bisa ambil pion F7. Tantangan ditolak, memilih ambil pion gratis kawan Carlsen dengan bentengnya. Dan di sini kawan putih harusnya bisa langsung melakukan pertukaran kuda pukul kuda F6 dengan tempo skak. Tapi Wesleso memilih dengan gajahnya kawan, juga agar tidak mendapatkan tekanan terus di lajur C ini. Berharap kawan diambil oleh pion G, nanti bisa mendapatkan kuda F6 skak dan mendapatkan benteng kawan. Tentu disikat oleh benteng, diambil balik oleh menteri, dan putih bisa menang. Tentu saja tidak akan diambil oleh Carlsen, tidak sebodoh itu seperti kita kawan. Magnus Carlsen adalah King Magnus, juara dunia. Dia bermain dengan langkah kuda E8. Langkah kuda ini juga bukan langkah yang bagus kawan, langkah blunder. Langkah terbaiknya adalah menteri bergerak ke petak D7 untuk mengawal atau ancam kuda ini. Kalaupun terjadi pertukaran kuda sekarang, kuda pukul kuda skak, ya masih bisa diambil oleh benteng. Mungkin terjadi pertukaran baku hantam benteng di sini kawan, bisa diambil balik oleh pion G. Menteri ambil balik dengan ancaman skakmat, bisa dicegah dengan langkah menteri ke petak D4 skak, dan terpaksa bertukar menteri kawan. Dengan komposisi seperti ini, hitam sedikit unggul dengan keunggulan satu pion. Kembali ke langkah aslinya, Carlsen memilih kudanya mundur ke petak E8. Padahal tadi pada posisi ini, Magnus Carlsen ini masih mempunyai kontrol waktu yang banyak sekali kawan, masih mempunyai 27 menit, hampir 28 menit. Tapi entah kenapa dia tidak mempertimbangkan, mungkin sudah mempertimbangkan langkah menteri ke petak D7, tapi akhirnya memutuskan kuda E8. Dan ini dimanfaatkan Wesleso melakukan pengorbanan gajah ambil pion G7. Langkah brilian. Dan pengorbanan ini tidak diterima dengan kuda. Memilih kuda satunya bergerak untuk garbu kedua benteng ke petak D2 kawan. Kenapa tidak langsung saja sikat dengan kuda? Masalahnya adalah benteng akan ambil pion yang ada di petak F7 ini kawan. Untuk mendukung menterinya ancaman skakmat. Kalau kuda ini pindah lagi agar tetap mengontrol peta G7 ini, ya ancaman skakmat 3 langkah atau 4 langkah berikutnya skakmat kawan. Jadi pada posisi ini tadi kalau diterima benteng ambil pion F7, ya mungkin kuda ini akan dipertahankan dengan benteng G6. Benteng akan tetap sikat kuda, dipukul balik oleh benteng hitam, kuda putih lompat ke peta F6, raja bergeser, dan kuda putih mendapatkan benteng di peta E4. Itulah yang bisa terjadi jika pengorbanan ini diterima. Oleh karena itu Carlsen memilih dengan langkah kudanya ke D1, kemudian benteng ambil pion F7. Carlsen ambil benteng di F1 dan tidak langsung dipukul balik dengan kuda kawan karena posisi gajahnya dalam posisi terancam. Sudah beda lagi, di sini benteng F8 pilihan Wesleso terlebih dahulu untuk mengejar raja. Raja bergerak ke H7 dan gajah ditarik mundur ke peta E5 untuk menghindari ancaman kuda ini kawan. Dan di sini hitam mempunyai banyak pilihan kawan. Apakah menyelamatkan kudanya terlebih dahulu atau sikat gajah gelap yang cukup mengganggu agar putih tidak mempunyai dukungan di peta gelap. Nanti benteng bisa bergerak mengejar raja lagi kawan. Tapi langkah terbaik adalah benteng C1 yang dipilih oleh Magnus Carlsen ini.
Ancam menteri juga persiapan discover cek kawan. Tapi ancaman ini bisa diantisipasi oleh Wesleso dengan benteng H8 terlebih dahulu skak, memaksa raja bergerak ke petak terang G6 dan kuda menggarbunya di petak E7 skak, menggarbu terhadap menteri kawan, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Raja bergerak ke F7, benteng H7 terlebih dahulu skak. Raja ke E6, mundur ke petak E8 merupakan jawaban terbaik, memilih ke pusat ke petak E6, dan barulah kuda sikat menteri. Terjadi pertukaran menteri kawan, benteng ambil menteri putih. Di sini kawan, gajah ambil balik benteng hitam. Sekarang hitung-hitungannya sama kawan, sekarang komposisi perwira. Hitam mempunyai sepasang kuda plus benteng, dan putih mempunyai benteng plus kuda plus gajah gelap. Permainan berlanjut, kuda menghindar ke petak G3, memberikan akses bagi benteng melakukan serangan kawan, mendapatkan gajah, tapi tak ada masalah, raja siap naik juga mendapatkan kuda hitam nanti. Oleh karena itu Wesleso tidak memperdulikannya, dia ambil pion A7, tapi kuda lari ke petak F5 untuk menghindari agar tidak didekati raja setelah benteng melakukan skak. Gajah ditarik ke petak H8 kawan untuk menghindari ancaman skak di petak E1. Di sini benteng E2. Langkah terbaik adalah benteng langsung melakukan skak kalau didekati oleh raja yang menghindar kawan, tapi bergerak ke petak E2, langkah blunder. Blundernya di mana? Pion G4 dimainkan oleh Wesleso untuk mengusir kuda agar tidak menjaga petak E7 ini. Benteng siap melakukan skak, mendapatkan kuda ataupun benteng di petak E2 nanti kawan. Pion H pukul pion G4 lanjut Carlsen, dipukul balik oleh pion H ancam kuda. Kuda memilih ke petak E2 untuk berbalik ancam pion, dan setelah ditinggal kuda kawan, petak E7 ini kosong, tidak ada yang menjaga. Inilah blunder dari Magnus Carlsen tadi. Wesleso melangkah dengan benteng E7 skak. Raja ke D5, benteng ambil kuda. Di sini benteng melakukan skak terlebih dahulu, raja bergeser ke H1, dan selanjutnya benteng ambil pion G4. Melepaskan kudanya kawan, bisa disikat oleh benteng, tapi benteng hitam nanti juga bisa mendapatkan gajah gelap putih. Inilah yang dipilih oleh Wesleso, benteng ambil kuda E3, benteng H4 skak. Raja bergerak ke G2, benteng ambil gajah H8, kemudian Wesleso ambil pion hitam. Dengan kudanya, dengan tempo skak kawan, raja bergerak ke J5. Sekarang Magnus Carlsen kalah satu kuda dan kalah satu pion. Posisi putih dalam posisi menang kawan. Benteng B3 pertahankan kuda, benteng H4 incar pion. Benteng B5 skak mengusir raja, raja bergerak ke J6 dan benteng mundur. Kenapa tidak melangkah raja ke petak F1 atau kemana terserah. Ya, benteng ini akan ambil pion, tidak ada yang menjaga benteng putih kawan, dan permainan bisa berakhir miss. Dengan komposisi anggap saja benteng ini mundur kawan, maka komposisinya akan jadi seperti ini, permainan bisa berakhir miss kawan. Oleh karena itu benteng ini dipindah terlebih dahulu, mundur ke B1, benteng H5, lanjut Carlsen, kuda J4, untuk kontrol petak gelap ini kawan agar tidak diduduki oleh benteng putih. Di sini kawan, benteng ancam kuda J4. Kuda bergerak lagi ke B6, benteng H5. Magnus Carlsen mondar-mandir kawan, kuda juga mondar-mandir. Benteng mondar-mandir lagi ke petak H4, kuda sekarang memilih ke petak B2. Raja hitam bergeser ke B6 dan raja putih mulai bergerak ke G3. Benteng bergerak ke D4, raja mulai mendekatinya lagi kawan. Raja hitam mendekati pion, dibiarkan saja raja putih mendekati benteng hitam. Benteng ke D8 agar tetap membatasi lajur D agar raja tidak bisa melintas kawan. Dibalas dengan langkah benteng H1, benteng D5 untuk mencegah ancaman skak. Benteng H4 untuk menjaga pionnya, dan benteng G5 pilihan Magnus Carlsen. Merelakan raja putih untuk bergerak ke pusat, itulah yang dipilih oleh Wesleso. Raja D3 untuk segera mendekati pionnya. Benteng C5 dibatasi lagi kawan. Benteng C4 ditantang pertukaran. Ditolak Magnus Carlsen. Benteng H5, raja mulai mendekati pionnya kawan, bergerak ke C2.
Benteng H3 membatasi pergerakan Raja Putih agar tidak bisa naik kawan. Ditantang lagi oleh benteng C3, ditolak Carlsen dengan benteng H6 dan Raja Putih sudah mendekati pion. Sekarang bagaimana caranya untuk memaksa Raja Hitam ini mundur kawan? Dengan benteng ke sini tentunya. Benteng B6 skak, Raja bersembunyi. Benteng C6 tantang Carlsen membuat langkah pengorbanan. Jika diterima kawan tentu settlemate. Raja Hitam sudah tidak mempunyai peta untuk dihinggapi lagi. Oleh karena itu Wesley So hanya bermain dengan benteng C4 menantang pertukaran di sini, ditolak Carlsen, menggeser bentengnya ke H6. Benteng C5 skak, Raja mundur ke peta A6 dan Raja Putih mulai naik ke peta B4. Benteng H1, di sini benteng C6 memaksa Raja mundur lagi kawan. Di sini memilih mundur ke peta A7 dan dibalas dengan langkah kuda C4 untuk memberikan dukungan bagi pionnya nanti kawan, atau untuk memblokade ancaman skak. Raja bergeser ke peta B7 ancam benteng, benteng melakukan skak, Raja bergeser lagi ke A7, benteng digeser menjauh. Benteng hitam B1 skak, Raja memilih peta A5 dan di sini benteng kembali ke peta H1. Lanjut Carlsen, benteng G7 skak, memaksa Raja mundur ke peta B8 dan Raja Putih A6 membatasi ruang gerak Raja Hitam. Ancamannya skak dan memaksa Raja keluar ke C7 dan nanti diikuti dengan pion-pionnya, kudanya juga siap bergerak. Di sini benteng H5. Lanjut Magnus Carlsen, ditutup Wesley So dengan benteng G8 skak. Di posisi ini Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-72 pada game keduanya kawan. Cukup panjang gamenya, berakhir di langkah ke-72. Sudah jelas jika permainan dilanjutkan, Raja ke C7 dan Putih bisa melanjutkan mendorong pion kawan. Dan seterusnya, kalian pasti sudah paham, pasti lebih mudah untuk memenangkan karena masih mempunyai satu pion. Dan kalian harus mempertahankan pion ini kawan. Saya tak perlu lagi melanjutkan, kalian sendiri pasti sudah bisa melanjutkan pion ini sampai promosi. Itulah kawan game kedua antara Wesley So versus Magnus Carlsen, di mana Wesley So menjadi juara di kejuaraan dunia Fischer Random tahun 2019 mengalahkan Magnus Carlsen. Oke, kita tunggu saja kawan di beberapa hari mendatang, dan nanti sore akan saya berikan lagi satu game di kejuaraan dunia Fischer Random ini. Nanti apakah akan saya pilih permainan mereka berdua atau di semifinal antara Caruana versus Ian Nepomniachtchi. Terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.